Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Karena saya tersinggung juga, berarti saya ini tak cocok lagi untuk anak muda. Alhamdulillah, di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Sekali lagi, Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Rasulullah, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan dia bermajlis atau berkumpul di tempat yang tersedia khamar di dalamnya. Nah, ini larangan Rasulullah, ini larangan yang menyebabkan haram hadir. Lalu kemudian seandainya pun kita tidak tahu, bahwa di situ akan disediakan makanan atau minuman atau sesuatu yang mungkar, kita tidak tahu sebelumnya. Pas sampai ke situ baru kita lihat ternyata pemilik hajat itu membuat keyboard, nyanyian-nyanyian yang sifatnya sepakat diharamkan. Kalau nyanyian yang bentuknya nasyid, salawat, itu bagi sebahagian ulama masih boleh, walaupun sebahagian yang lain tetap mengharamkannya. Nah, kalau kita hadir di situ dan kita tidak tahu sebelumnya bahwa di situ ada kemungkaran, maka para ulama itu mengatakan begini, bahwa dia boleh duduk sebentar makan, lalu dia mengingkari semua maksiat tersebut di hatinya. Dia mengingkari semua maksiat tersebut di hatinya, lalu kemudian dia segera pulang. Tadi tidak tahu, seandainya tahu kan langsung dari awal tidak usah hadir, tapi tidak tahu, maka begitu masuk itu dibolehkan untuk duduk makan lalu segera pulang, dan dia mengingkari maksiat tersebut di hatinya. Jadi maksudnya jangan sampai kita menikmatinya pula. Tadi begitu masuk, oh ini maksiat nih, ada keyboardnya, begitu lihat penyanyinya seksi malah kita tidak pulang-pulang. Itu kan maksiat di awal, ternyata kita menikmatinya. Nah, itu kita pun sudah terjun ke dalam maksiat tersebut. Lalu seandainya kita tahu bahwa di tempat tersebut ada kemungkaran, dan juga kita yakin dengan kehadiran kita bisa mencegah kemungkaran itu, maka di saat itu malah tetap disuruh hadir. Jadi ini posisinya kan posisi orang yang berkuasa. Contoh, diundang Pak Kecil dalam satu walimah, dan Pak Kecilnya kemudian tahu bahwa walimah tersebut ada kemungkaran di dalamnya. Bagi Pak Kecil, dia tetap perlu hadir. Kenapa? Karena kehadiran dia bisa menyebabkan dia bisa menghalangi kemungkaran itu. Kan beda Pak, kalau Pak Kecilnya mengatakan nyo bukan lagi nyo, kok na lagi-lagi nyo, dah mulai dia menampakkan kekuasaannya untuk mencegah maksiat tersebut. Bagi dia malah tetap disuruh hadir walaupun dia tahu itu mungkar, dengan tujuan dia bisa beramar ma'ruf nahi mungkar.
Cuma yang kita khawatirkan Pak kecil ni ikut berjoget bersama penyanyinya, itu yang kita khawatir. Ini yang khawatir lah, bukan mencegah, malah sudah ikut naik panggungnya ya, dia. Jadi begitu dipanggil oleh MC, kami harap kepada Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak kecil untuk naik ke panggung. Oh, naik ikut berjoget. Ini kah anali ya. Ini hanya harapan dia juga ya. Jadi mereka semua sudah terlibat di dalam maksiat. Jadi siapa yang berkuasa, kalau melihat ada walimah yang mungkar, siapa yang berkuasa, maka dia tetap perlu hadir. Dan lalu seandainya yang diundang itu adalah orang-orang yang dianggap alim, ya. Yang diundang itu orang yang dianggap alim, dan bagi dia itu lebih utama untuk dia tidak menghadiri walaupun yang mengundang itu sahabatnya. Ya, misal yang diundang ustaz, dengku, dan di situ ada kemungkaran, bagi dia itu lebih utama, sangat utama, agar orang-orang yang dikenal atau dihormati di tengah masyarakat karena ilmunya, agar jangan berhadir sama sekali. Kenapa begitu? Karena kehadiran dia akan menyebabkan orang-orang mengambil kesimpulan bahawa kemungkaran dalam walimah itu tak apa-apa. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, hai, jangan, tak usah hadirlah, hana payah saja, ya pegang keyboard dalamnya, hana payah saja. Lalu orang akan mengatakan, oh kapegah dengkunya macam tak hadir, terus bakah hana ilmi, kapegahnya kapegah je, di ustaz macam kejai. Jadi sudah bisa jadi tameng, jadi alasan bagi orang awam untuk menghalalkan acara tersebut. Maka dengku imam syih yang acara-acara yang kira-kira yang apa yang dia, karena dengan dengan pergi itu, ya, orang-orang akan mengatakan, tengku tu aja tak ada masalah, ustaz tu aja tak masalah, pukah kapegahnya kapegah haji. Maka di saat itu kita dijadikan tameng untuk membenarkan pekerjaan yang tak benar. Maka bagi kita yang ada jabatan di kampung, ini hanya perlahan saja. Kalau sudah walimah itu walimah mungkar, walaupun dilakukan di kampung kita, misal kita duha pun, duha lapan, sudah kita bilang jangan pakai keyboard, rupanya karena yang buat itu orang kaya dan semua perangkat kampung diundang, yang seharusnya perangkat kampung beja ngetiro beja nyona urung yang menjoget-joget dalamnya, supaya orang-orang bisa mengetahui bahwa kita tidak ridha. Cuma kita tidak berkuasa lagi untuk mencegahnya. Mungkin dia punya backing, Pak. Mungkin yang buat itu memang acaranya di kampung kita, tapi bisa saja dia backingnya backing orang kuat. Jadi tak usah hadir. Kalau ditanya orang, hana hadir, hana pakan hanjit hadir, nang kemungkaran dalamnya. Ini penting, Pak, karena orang hari ini masalah walimah memang hukum dasarnya wajib, tetapi bisa digugurkan dengan kemungkaran yang ada di dalamnya. Oh, sabuh kampung hana aja, hana popo. Apalagi kita yang sudah mengaji, kita sudah paham, tidak usah datang pun, dan tidak dosa pun, karena tidak ada kewajiban taat pada sesuatu yang maksiat. Oh, nanti mahaba-haba misal hana metiro pergi perangkat kampung hana aja metiro, lebih ikut
mahabah lagi supaya bisa jadi pelajaran bagi yang lain. Kadang-kadang kita tanya, alah anak mangat, hai dah ju. Itu bak anak mangat, akhirnya kita dianggap menyetujui walimah mungkar tersebut. Ada yang juga beralasan, alah rugo penyuhan saja, kambing. Itu lebih parah lagi, berarti memang ini nggak ada pertimbangan amar ma'ruf nahi mungkar sama sekali. Yang penting kambing, maksi jadi yang penting keke ke baju kambing nggak sih. Jadi seharusnya kita yang punya jabatan, apalagi kalau berurusan dengan keagamaan, imam masjid itu harus memang betul-betul menjaga agar jangan dijadikan sebagai alasan bagi orang awam. Saya teringat Pak, dulu awal-awal muncul parabola tahun 80 sekian Pak, sudah mulai merebak parabola itu. Jadi karena kebetulan saya di pesantren Jemalah Amal di Lumputu, di PD 6 tahun. Jadi yang saya sampaikan ini apa yang saya dengarkan. Jadi begitu orang bicara tentang parabola, nanti ada channel-channel yang dapat channel Eropa, sudah mulai nampak yang porno-porno. Orang mulai mengatakan bahwa haramnya pakai parabolanya, haram. Tapi apa yang terjadi? Ternyata ini yang saya dengarkan langsung Pak, ada orang-orang yang mengatakan boh haram ide bak rumah tengku apa, alah yang ulama karismatik udah keruang ide gonya mentang kena parabola, padahal beliau tidak minta parabola. Tadi waktu itu kan Golkar pokoknya apa yang bisa dikasih untuk kampanye dikasih. Sampai uruji sajadah warna kuning mandu, tinggal apa? Sajadah itu warna kuning semuanya. Tengku Kota Kru tak pernah minta parabola, tapi dihadiahkan ya yang namanya hadiah, disuruh waktu dipasang ya dibiarkan pasang, tapi beliau tidak menikmatinya. Tapi itu dijadikan alasan oleh orang kampung. Pegah harga barumah abu pegah haji. Akhirnya dianggap melegalkan, padahal beliau sendiri tidak melegalkannya. Nah itu bahayanya kalau orang alim menjadi tameng bagi pembenaran kemungkaran tersebut. Ketika hukum mensolatkan jenazah orang yang mati tidak bayar hutang, hukum mensolatkan jenazah orang yang mati dalam keadaan berhutang, kan Nabi tidak mau mensolatkan orang yang meninggal dalam keadaan sengaja tidak membayar hutangnya, meninggal. Nabi tidak mau mensolatkan, saking buruknya kedudukan orang yang meninggal membawa hutang. Karena begini Pak, dulu semua jenazah itu dibawa ke hadapan Nabi dengan harapan Nabi mendoakan. Kalau Nabi yang sudah doakan, selamat jenazah ini. Kalau Nabi yang sudah membaca Allahumma gfir lahu, dipastikan selamat jenazah ini. Tapi selalu pertanyaan Nabi, jenazah ini ada hutangnya atau tidak? Kalau dibilang tidak ada, Nabi mensolatkan. Begitu dibilang ada hutang, langsung Nabi mengatakan, solat kalian, solatlah kalian, aku tak mau mensolatkannya. Dan oleh mazhab Hambali, mereka mengatakan ini menjadi hukum bahwa pembesar-pembesar kampung
atau pemimpin Kuimum Syekh 28, kalau yang meninggalnya orang yang model begini, si penipu yang tidak mau bayar hutang, maka mereka sebaiknya tidak datang untuk mensolatkan, biar orang masyarakat biasa saja yang mensolatkannya. Itu karena Nabi sebagai pemimpin di waktu itu tidak mau salat, dan itu menjadi pelajaran sebaiknya pemimpin jangan mensolatkan, tetapi biar disolatkan oleh orang-orang masyarakat biasa. Begitu kata mazhab Hambali. Untuk apa? Untuk menunjukkan bahawa si pemimpin tidak rida terhadap perbuatan orang ini. Tapi orang lain tak apa-apa mensolatkan. Pemimpin itu yang jangan mensolatkan. Itu versi mazhab Hambali. Kalau versi mazhab lain tetap disuruh solatkan. Versi mazhab Hambali tidak, supaya menjadi pelajaran bahawa sebagaimana Rasulullah tidak rida di atas jenazah ini, maka para pemimpin di kampung itu juga menunjukkan ketidakridaannya dengan tidak mensolatkan jenazah tersebut. Itu membuktikan bahawa para ulama-ulama yang empat, mereka pun sangat berhati-hati untuk menjadikan pemimpin sebagai perisai bagi orang awam. Jadi kalau sudah begitu, kalau kita bermazhab Hambali, seandainya bermazhab Hambali, ya pak kecil tak usah hadir. You bersemayang udang, tak semayang awak arwah udang, ilmu hana ji hana bayu udang. Lalu kata masyarakat, oh pu cerita iron pikuk le udang hana bayu. Itu pun bermasalah lagi. Itu contoh misalkan. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini berarti alasan kedua bahawa baru wajib hadir walimah kalau tidak ada kemungkaran. Kalau ada kemungkaran, tidak perlu hadir, Pak. Jadi kemungkaran itu macam-macam, Pak. Baik dari makanannya atau minumannya, atau sistem atau program acaranya. Sebenarnya kalau sudah buat acara walimah tu ada menari-menari, buat tarian anak-anak gadis, itu sudah mungkar sebenarnya. Cuma karena kita menganggap itu adat istiadat, padahal seharusnya adat itu kan tidak boleh melawan syariat. Misal dibuat menari tari Ranup Lampuan misal. Yang menari bukan anak-anak kecil, Pak, mamaknya anak-anak. Kau berbiraya kau pakai baju adat, pakai tali pinggang besi, tali pinggang kaleng, kau kaleng yang warna kuning yang apa, gikat bakeing, lalu pakai kain songkok, pakai celana. Itu perempuan meliuk-liuk di depan panggung, kita di bawah sambil makan, Pak. Yang dia dehnya kain menari, nama 8 roy menarinya. Sudah pipinya merah-merah, bibirnya merah. Kita lalu kita bilang sama isteri kita, nak kenging elegannya model. Isteri gara-gara kita bilang itu tak selera lagi makan, Pak. Kita terus memandang, kok laga-laga, Masya Allah, kok laga-laga. Ini kajanda apa belum ya, yang terunya. Sudah mulai, Pak. Dia menari-nari, punggungnya ke belakang kadang-kadang, pantatnya ke belakang, kadang-kadang pantatnya ke depan, macam model. Tertariklah hati kita. Itu mungkar sebenarnya. Nak mesti menyanyi keyboard, buat tarian saja itu mungkar. Kecuali yang menari bapak-bapak, yang makan pun muntah semua melihat. Kalau itu tidak ada kemungkarannya, itu bodoh saja itu kan. Ini yang menari yang membuat kemungkarannya. Sebenarnya yang leganya menteng tak perlu hadir tu. Tak usah hadir itu. Mana ada tamang menanya, coba bukuh undang, juga. Cuma karena kita menganggapkan biasa Bapak Ibu perempuan meliuk-liuk di depan kita,
walaupun dia pakaian lengkap tapi ketat, itu dosa ya. Dan seharusnya itu tak boleh ada dalam walimah. Walimah itu kan acara keberkahan, Pak. Walimah itu kan acara sedekah untuk mencapai keberkahan agar perkahwinan ini diberkahi Allah ya. Maka tak boleh dihiasi dengan maksiat. Aneh, Pak, kadang-kadang orang kan sudah maksiat, uang habis, lalu kemudian dosa, lalu kemudian tidak bisa dinikmati. Sekarang orang buat musik macam model musik, pasang keyboard tadi. Tak ada yang saya temukan orang-orang yang pulang dari walimah lalu berbicara dengan sesama mereka dan mengatakan, cukup bahaya kok lagak musik ni bunuh, kok mantap ya, lagak tak menyanyi. Tak ada, apa, tak ada yang berbicara masalah itu. Malah orang yang datang di situ rata-rata semuanya mengatakan, ana mau pupi pegang musiknya, musik je mudah pegah bah je. Kita ketemu sama teman kita yang satu SD dulu, Pak, sudah 45 tahun tak pernah ketemu. Mau kita bicara saja tak terdengar kerana ubiraya hidup musik. Jadi sebenarnya kita ini nyewa musik sudah dosa, orang tak suka, tapi gara-gara kita dengarkan usulan dari 1-2 orang, kita lakukan. Kata orang, kapegat hai bacut baik meri lagi acara urung mati. Waktu kita buat walimah ada yang mengusulkan kapegat musik-musik bacut baik dipikir lagi acara urung mati. Memang orang tak tahu yang mana acara orang mati, yang mana acara walimah. Jadi itu kan cuma alasan dari syaitan untuk membenarkan. Padahal, Pak, coba Bapak hadir di acara yang tak ada musiknya, tak ada musiknya, Pak. Coba hadir, damainya, nyamannya, kita duduk bicara sama orang di samping nyaman, semua informasi lengkap. Kapan kita mengedarkan sabu, semua bisa kita bicara di tempat walimah itu. Sampai ke situnya, sesama dokter sampai kok mengaiduinan. Tak terganggu apapun. Acaranya tak banyak menghabiskan harta sia-sia, kemudian juga orang tenang. Karena orang hari ini, Pak, tak penting musik-musik itu. Itu kita sudah mengambil gaya-gaya Eropa, asal buat acara joget-joget, dansa dansa bersama, lalu kemudian memperdengarkan musik-musik. Itu kan acara-acara orang-orang kafir. Kita adopsi. Kalau kita orang Islam, mana ada penting itu. Yang lebih penting, yang seperti saya bilang di minggu yang lalu, Pak, orang yang akan memuji-muji adalah makanannya, minumannya. Jadi jus saja itu sampai beberapa model jus kita pindah ini, kita suruh anak-anak kita nak ambil es krim tu, nak ambil jus, nak ambil ini. Nanti ditanya orang, untuk siapa nak? Untuk mama. Tanya orang lagi, untuk siapa nak? Untuk mama. Yang habisin mama semuanya, anak cuma korban. Cok es krimnya, cok es krim je. Tetapi Masya Allah, orang begitu pulang semua berbicara, cukup beres acara, Masya Allah. Martabak ada, mie kocok ada, ya, kemudian ada bakso, ada macam-macam, Pak. Orang suka-suka makan, itu pahala semua, semuanya pahala. Keput apa habis peng tak sewa keyboard sampai 5 juta. Makanya ini pelajaran ini penting. Pertama, jangan buat dosa di dalam walimah. Nanti dicabut keberkahan, tidak ada pahalanya sama sekali. Karena buat walimah itu kan sunnah, berpahala, sedekahnya luar biasa. Gara-gara kita model-model memberikan ruangan untuk bermaksiat, malah menyebabkan hilangnya pahala. Ini yang perlu kita perhatikan. Jadi kalau sudah ada kemungkaran, tidak wajib hadir, bahkan jangan hadir kalau kita tahu ada kemungkaran di dalamnya.